Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah fil Qur'an, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma Muhammadun illa rasul. Sebenarnya Muhammad itu ya rasul saja. Qad khalat min qablihi rusul. Yang sebelumnya sudah ada rasul yang mendahuluinya. Dengan sekian spesifikasinya, dengan pola-pola menghadapi umat yang berbeda, intensitas dan kompleksitas masalah yang berbeda. Ada rasul yang menghadapi pedagang atau orang-orang kaya. Ada rasul yang menghadapi model orang yang baru mau mendengar orang ngomong, kalau yang ngomong ini orang hebat, punya jabatan atau punya kekayaan, baru masyarakatnya mau dengar. Ada rasul yang menghadapi masyarakat yang mengalami penyimpangan seksual, homoseks. Ada rasul yang aneh, masyarakatnya atau kaumnya segala-galanya sudah dikasih Allah, tapi tengkarnya luar biasa. Untuk kaum yang satu ini namanya adalah orang-orang Yahudi, yang rasulnya juga rame, dan sebahagian dari rasul itu malah mereka bunuh. Dan begitu pun sampai sekarang mereka menganggap mereka adalah umat atau manusia pilihan Tuhan. Dan dengan dalih itu mereka menganggap bahwa membunuh orang yang bukan Yahudi itu bukan kesalahan. Macam-macam rasul yang sudah mendahului Nabi Muhammad SAW. Sementara Nabi Muhammad SAW adalah rasul yang kaumnya itu nyaris tingkah pola kaum sebelumnya itu ada sama dia. Semua kerusakan moral yang pernah dimiliki atau dicatatkan dalam Quran dan dihadapi oleh rasul satu persatu itu ada sama Nabi Muhammad, maksud saya pada kaumnya Nabi Muhammad SAW. Zaman sekarang ini orang homoseks juga ada. Yang namanya koruptor itu nggak ada orang susah jadi koruptor. Yang koruptor itu biasanya kalau tidak punya jabatan, dia punya usaha, yang usahanya kelasnya kalau cuma urusan duit udah lebih dari cukup. Yang namanya koruptor itu duitnya tidak pas-pasan. Dia sudah berlebih baru korupsi. Ini unik ini. Kalau pas-pasan jarang orang jadi koruptor. Kalau pas-pasan lebih sering banting tulang, memenuhi hajat dan sebagainya. Tapi kalau di rumahnya sudah ada mobil dua, peluangnya besar bisa jadi koruptor. Kalau dia sudah jadi wali kota, jadi gubernur, jadi bupati, jadi presiden, peluangnya juga besar jadi koruptor. Pokoknya jadi pejabat publik, besar peluang jadi koruptor. Ini unik memang. Karena persoalannya yang kita hadapi bahwa koruptor, ini mohon maaf agak saya panjangin cerita koruptor jadinya. Itu orang yang seperti kata Nabi, seperti minum air hujan, air laut. Yang meminumnya tidak menghilangkan dahaga, malah makin membuat kita haus. Itulah kenapa Nabi selalu minta rezeki yang cukup saja, pas-pasan. Pas pingin beli mobil ada. Jadi nggak usah pakai nyimpan, tapi pas butuh ada. Rezeki begini ini berkah. Ibu, bapak, saudara-saudara saya yang terhormat, insya Allah ini pelan-pelan kita akan diskusikan ini. Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul.
Tidak ada masalah. Dan dia juga manusia. Inni ana basyarum mislukum. Aku ini sama. Apa Rasul buang angin ya? Apa angin yang dibuang Nabi itu wangi ya? Gak usah mikir jauh-jauh. Coba sekali-sekali pas buang angin, hirup dalam-dalam, rasakan wangi atau tidak. Kalau jawabannya tidak, ya sama, nggak jauh. Apakah Nabi buang air? Iya. Apakah Nabi pernah nangis? Iya. Apakah di rumahnya juga istrinya ada pernah ngeributin uang belanja? Ada. Apakah istrinya ada cemburu sama dia? Ada. Mislukum, sama dengan kalian. Yuha ilayya. Cuma bedanya Muhammad SAW dengan Abdul Latif Khan ini yang sedang bicara jauh kali. Muhammad SAW maksum, artinya adalah dia adalah nabi yang atau manusia yang dijaga supaya tidak berdosa. Apa tidak bisa berdosa? Bisa, kalau lihat manusianya bisa. Itu yang kemarin salah seorang tokoh kita di Indonesia agak kepleset. Sampai-sampai bilang Nabi Muhammad belum tentu masuk surga. Ya kalau ukurannya adalah mislukum yuha, sama seperti mislukum, sama seperti kita, maka Nabi berpeluang bisa berdosa. Cuma karena dia maksum. Apa yang dimaksud maksum? Seperti anak-anak ini main-main, kita duduk bicara sama tamu, anak main-main di luar, tiba-tiba mau ke jalan, anak itu masih 1 tahun, orang tuanya teriak, jangan ke sana. Itu yang dimaksud dengan maksum. Dia dijaga dari semua kemungkinan bisa berdosa. Itu yang harus kita garis bawahi. Kalau Ustadz Abdul Latif Khan ini, Muhammad SAW ini, mohon maaf saya agak kasar ini malam ini jadinya. Ketemu cewek cantik pakai baju seksi, apa dia naksir? Secara manusiawi dia punya nafsu, tapi maksum, dia dijaga Allah. Abdul Latif Khan ketemu cewek seksi, nggak usah dibahas lah. Kenapa? Tidak ada perawatan khusus terhadap saya. Itu yang harus kita perhatikan. Kedua, kelebihannya yuha. Dia dikasih wahyu. Wa ma yantiqu 'anil hawa. Dia tidak pernah bicara dengan selera, seenak, sekena perutnya saja. Dia tidak pernah bicara kalau orang bertanya menjawab, yang penting aku bisa jawab. Tidak. Kalau bicaranya yang penting aku bisa jawab, karena sebentar-sebentar turun wahyu. Satu hari pernah Nabi itu tidak bisa jawab lebih dari, kalau saya tidak khilaf, 50 hari satu masalah. Kenapa dia tidak bisa jawab? Kartu mati. Semua orang sudah menuduh. Siapa yang dituduh? Istrinya, Aisyah radhiyallahu anha. Kenapa dituduh Aisyah? Ada sebuah pertempuran. Waktu itu Aisyah ini kan Nabi wafat usianya 19. Jadi masih muda. Dan Aisyah ini badannya kecil. Kalau pergi perang, Nabi itu biasa bawa istri, digilir itu, diundi, digilir. Nah, kebetulan waktu itu giliran Aisyah. Istri Nabi nggak ikut jalan, dia ditandu. Jadi pada waktu mau balik ke Madinah, karisma keluarga Nabi ini kan tinggi. Sahabat-sahabat saja jarang itu nengok Nabi langsung wajahnya lama, itu jarang. Kalau Nabi sudah nengok ke arah mereka, mereka pun tunduk itu. Jadi tandu ini nggak pakai nanya, Umi ada di dalam nggak? Sekenanya diangkat saja, pergi pulang. Aisyahnya lagi keluar. Ketinggalan. Syukurnya
Beda sama orang sekarang sama orang dulu. Orang sekarang kalau ada acara maulidan, siap maulid panitia, tapi bukan yang di sini mungkin. Itu buru-buru pulang. Saudara-saudara, nanti siap, kita jangan pulang dulu, kita mesti kemas-kemas. Nah, dia tidak mau. Dulu tidak ada perintah, ada seorang sahabat nggak pernah disuruh Nabi, tapi punya kebiasaan untuk selalu pulang terlambat karena ngambilin apa yang tertinggal. Namanya Sofwan. Kali ini luar biasa, yang ketinggalan istri Nabi. Begitu dia lihat Aisyah celingak-celinguk, astagfirullahalazim, dia langsung berbalik. Umi kenapa tinggal? Ya tadi saya ada hajat keluar, saya tidak tahu ternyata mereka sudah pergi semua. Oke, Umi naik ke atas untaku. Sofwan anak muda, Aisyah bukan anak gadis, tapi masih muda. Unta masuk Madinah, Sofwan ninting, Aisyah tunduk di atas unta. Ketengok sama orang munafik. Ciri orang munafik ini kan gosip. Ya, skandal sudah. Tapi iyalah pula ya, Nabi kan memang sudah tua. Wajarlah kalau istrinya ini nyari yang lain. Merebak. Semua mata ngeliat. Nabi juga tidak bisa jawab. Aisyah, demi Allah ya Rasul, tidak ada saya. Demi Allah, ceritanya seperti ini. Tapi Nabi kan bijak. Walaupun ini istrinya, dia tidak bisa mengeluarkan ayat-ayatan, Quran-Quranan, wahyu-wahyuan. Gak bisa. Tunggu, tidak ada jawaban. Karena tidak ada, Nabi pun diam. Para sahabat tidak berani nanya, ini benar ceritanya atau enggak ya Rasul? Ini kayak mana kok bisa seperti ini? Tunggu, tidak ada. Nabi balik tanya, gimana sebenarnya Aisyah? Memang enggak, demi Allah tidak. Tapi gimana kok bisa sama Sofwan? Semua orang sudah bilang memang ada skandal. Sampai kemudian beberapa hari atau beberapa puluh hari kemudian Nabi bilang sama Aisyah radhiyallahu anha, kalau begini ceritanya, kau pulang aja dulu ke rumah ayahmu. Wah, makin cerik? Enggak, bukan cerik. Jadi apa? Ya kita cooling down sajalah dulu. Apa yang terjadi? Saya lebih fokus kepada, walaupun dia nabinya, dia nggak ngarang-ngarang wahyu turun. Ntar saya kalau dukun itu kan bisa itu, kapan saja bisa buat, buktinya saya tunjukin. Tidak, mau dipaksa, Jibril tidak bisa dipaksa turun. Kapan turunnya wahyu? Di saat hampir-hampir saja semua umat Islam itu menerima bahwa Aisyah berselingkuh. Abu Ayyub Al-Ansari tanya sama istrinya, kemana sih sebenarnya ceritanya? Kalau menurutmu gimana itu? Benar nggak itu? Istrinya marah. Menurutmu aku lebih baik dari Aisyah atau Aisyah lebih baik dari aku? Kata istrinya. Oh, jauhlah kau dibanding Aisyah. Jawabannya, lebih baik Aisyah ketimbang kau. Aku lebih buruk dari Aisyah, lebih rendah peringkatku dari Aisyah, kan? Ya. Nah, kalau akulah Aisyah, maka tidak akan pernah sedetik pun aku selingkuh kepada laki-laki lain, karena cukup aku berbangga suamiku Rasulullah. Dan kau, Abu Ayyub, dibanding sama Sofwan, aku tahu betul bahwa Sofwan jauh lebih baik darimu. Menurutmu, apa kau mau selingkuh dengan istri Nabi? Tidak. Ya sudah, gak usah dibahas. Sampai akhirnya pada detik-detik Aisyah itu sampai tidak makan-makan, nangis saja. Nabi pun datang ke rumah Abu Bakar. Di rumah Abu Bakar, assalamualaikum. Abu Bakar sudah merah pucat wajahnya. Kenapa? Karena ada berita apa lagi ini? Kemarin sudah disuruh pulang anakku, sekarang apa ada perintah untuk memisahkan rumah tangga ini? Bagaimana?
Ada apa ya Rasul? Enggak, aku cuma mau lihat keadaan. Aisyah, kata uminya, bilanglah kalau memang aku udah minta maaf saja kau sama Rasul. Kenapa aku harus minta maaf kepada sesuatu yang aku tidak salah? Tidak perlu. Atau ngaku sajalah. Enggak, demi Allah. Kalau aku mengatakan bahwa aku melakukan apa yang aku buat, apa yang tidak aku buat, itu sama artinya aku berbohong. Dan kalau aku mengatakan apa yang tidak yang aku buat, pertama aku bilang iya, padahal tidak aku buat, aku bohong. Dan kalau kemudian aku memang melakukan, cuma aku bilang tidak, aku bohong, dan Allah akan marah kepadaku. Biarlah Allah saja yang memberikan keputusan ini. Lagi sedang merajuk betul Aisyah itu, Nabi tiba-tiba kondisinya seperti kebiasaan menerima wahyu. Ubinya bilang, Aisyah, lihat Rasulullah turun wahyu ini bisa membongkar semua ceritanya. Biar, aku tidak peduli, karena aku tidak bersalah. Begitu selesai, Nabi bilang, kabar gembira untukmu ya Aisyah, Allah telah membersihkan semua tuduhan terhadapmu. Dan akhirnya Allah mengabarkan bahwa sebenarnya tuduhan ini hanya dilakukan oleh orang-orang munafik terhadapmu, untuk menghancurkan keluarga kita, untuk kemudian merendahkan martabat Rasulnya. Dan Allah akan memberikan azab bagi orang munafik itu. Ya Allah, senang sekali Aisyah. Alhamdulillah, aku tidak pernah berharap bahwa karena aku Allah turunkan wahyu. Aku tidak pernah berharap, kata Aisyah. Aku sudah cukup senang jika Allah memberikan mimpi kepadamu ya Rasulullah. Dan kemudian dalam mimpi itu Allah mengatakan bahwa aku tidak bersalah. Aku sudah cukup senang. Tapi ternyata Allah menempatkanku pada jawaban langsung dia berikan pada ayat-ayat ini. Ibunya mengatakan, kalau begitu berterima kasihlah kepada Rasulullah ya Aisyah. Enggak. Ini beda. Enggaknya oma-oma yang ini sama enggaknya istri. Jadi waktu bilang enggak, itu sudah manjanya istri muncul. Enggak. Tak perlu aku terima kasih sama dia. Kenapa? Karena bukan dia yang membantuku, Allah yang menjambalas jawaban ini. Lihatlah. Mislukum yuha ilayya. Aku cuma dikasih wahyu. Dan wahyu tidak datang atas kemauanku. Afa imma ta'u qutilan qalabtum ala aqabikum. Apakah kalau Muhammad sudah mati, lantas kita merasa tidak punya tanggung jawab dakwah ini? Nanti akan kita bahas ini pelan-pelan. Sama seperti kebanyakan kita mengira kalau sudah ada masalah di tengah umat, mana kerja ustaz? Mana ini para ulama? Ya. Oke, ini semacam tadabbur saja dari ayat yang kita baca tadi. Saya menghormati Pak Suripno selaku Kepala Desa Bandar Kelipang. Terus terang Bapak, saya berdoa kalau memang masyarakat merasakan kebaikan kepemimpinan Bapak selama menjadi kepala desa, karena beliau ini akan mengakhiri jabatannya. Saya mengatakan berdosa beliau kalau beliau tidak maju lagi. Karena bagi saya orang baik harus memimpin. Sekarang ini di masyarakat itu kita udah biasa lihat Sabu, bandarnya di mana rumahnya, nomor handphonenya berapa juga kita hafal sudah. Mukanya siapa kita tahu. Yang jual ganja di gang mana, yang jual sabu di gang mana, yang jual pil di mana, kita sudah tahu itu. Dan kita nggak berani negor kalau dia sedang transaksi. Sekarang banyak orang-orang buat batil, kita nggak berani marah sama orang batil. Nah, saya ini ringkas saya sampaikan. Kalau umat ini sudah sampai tidak berani menegur kebatilan, kalau sampai umat ini sudah tidak berani lagi mengatakan tidak kepada yang tidak benar, itu minimal ada dua sebab. Sebab pertama, kita tidak punya kekuatan lagi. Sebab kedua, kita tidak punya kekuasaan lagi. Yang sering saya jadikan contoh Pak, ada seorang supir direktur. Tiap malam tahajud, sholat tidak pernah tinggal, baca Quran 1 juz per hari, puasa rajin.
tapi direkturnya brengsek, akhlaknya dugem sering, zina memang kerjaan, mabuk suka. Nah ini dia bilang sama supirnya, Pak, yuk jalan. Kemana Pak? Dugem. Kira-kira supir tadi berani nolak nggak? Orang benar kalau tidak punya kekuatan atau kekuasaan, di sini bedanya. Menjadi muslim kita tidak boleh hanya sekedar menjadi orang baik. 40 tahun Muhammad itu orang baik di Mekah. Semua orang Mekah bilang kepada dia, saya bilang, semua orang Mekah memberikan gelar dia itu Al-Amin. Orang baiknya, orang jahatnya bilang Muhammad itu Al-Amin. Tapi adakah pengaruh baik dia bagi masyarakat? Gak ada. Cuma dipakai tempat nyimpankan amanah. Ada orang yang mau pergi keluar kota, bingung harta mau taruh mana, kasih sama Muhammad. Muhammad tolong jagakan ya. 40 tahun cuma jadi orang baik saja di Mekah, tapi tidak pernah bisa merubah. Menjadi muslim, saya ulang sekali lagi ibu, bukan bagaimana ibu jadi orang baik, titik. Tidak boleh. Kalau cuma sekedar jadi orang baik, banyak itu orang dari agama lain, mereka juga orang baik. Maka sering saya bilang, persoalan kita sekarang memang ribet. Hari ini data BPS umat Islam Indonesia mengalami penurunan terus-menerus. Salah satu motivasi kemarin, saya briefing anak saya habis sholat maghrib, siap sholat jamaah, saya tanya satu-satu yang laki-laki. Walaupun ada yang masih kelas 1 SD. Anak saya ada 9 orang. Ya, 7 perempuan, 7 laki-laki, 2 perempuan. Jadi yang saya tanya yang laki-laki semua. Yang paling besarnya SMP kelas 1 sekarang. Si adian dari si SMP kelas 1, SMP kelas 2, kelas 6, terus kelas 4, terus kelas 3 dan kelas 1. Ini saya tanya satu-satu. Abang, nanti kalau sudah besar menikah, pingin punya anak berapa? Ada yang jawabannya 1. Ada yang jawabannya 5. Ada yang jawabannya 3. Ada yang jawabannya 8. Tadi yang bilang 8, dia koreksi. Habis sholat maghrib tadi dia koreksi. Buya, sebenarnya Vicky nggak mau anaknya 8. Jadi maunya sebenarnya 10. Kenapa dia bilang 10? Karena saya bilang begini, tahu nggak kalian kenapa Buya itu senang punya anak banyak? Pertama, Nabi SAW mengatakan, perbanyaklah jumlah keturunan kalian, karena aku bangga dengan jumlah kalian yang banyak. Itu satu. Kedua, hari ini buktinya bahwa umat ini, bahwa agama ini membutuhkan generasi-generasi mukmin kuat yang lebih banyak lagi. Wa ka'ayyim min nabiyyin qatala ma'ahu ribbiyun katsir. Tahukah kalian berapa banyak sebenarnya para nabi yang berperang bersamanya itu? Ribbiyun, orang-orang yang begitu dekatnya kepada Allah, katsir, jumlahnya banyak. Kita mau bicara menegakkan agama Allah, bukti yang dibutuhkan bukan cuma orang Islam saja, tapi yang dibutuhkan adalah orang-orang yang memiliki keimanan yang kuat. Allah akan wariskan bumi. Jumlah umat Islam dalam data statistika terus menurun sampai sekarang. Tapi malangnya prosentasi pertumbuhan jumlah orang kafir di Indonesia terus bertambah. Malangnya bukan kuantitas saja, bukan jumlah umat Islam saja yang menurun, tapi kualitas umat Islam terus menurun. Ketika kualitas sudah menurun, maka jangan salahkan orang kafir akan memimpin negeri muslim. Test case-nya sudah berhasil di beberapa tempat. Di Kalimantan ada beberapa provinsi yang gubernurnya kafir padahal masyarakatnya mayoritas muslim. Jakarta sekarang gubernurnya kafir, masyarakatnya mayoritas muslim.
Solo wali kotanya kafir, masyarakatnya mayoritas muslim. Simalungun itu bupatinya kafir, masyarakatnya mayoritas muslim. Medan kayaknya bentar lagi. Karena pilkada kemarin Medan ada orang kafir maju, ada ustadz pakai jubah dukung si kafir itu. Kenapa? Jawabannya sederhana. Penurunan yang terjadi tidak hanya penurunan pada jumlah umat Islam, tapi pada kualitasnya. Apa dan di mana kualitas yang menurun? Jawabannya pertama, kualitas yang saya maksud adalah kualitas keyakinan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yakin gak Allah menolong kita? Yakin gak Allah memberi rezeki kepada kita? Ibu punya anak tamat SMA, juara, tamat kuliah, the first, summa cum laude, IPK 4,00, daftar masuk ke satu instansi, yang diterima cuma 3, yang daftar 9.397 orang, melalui tes wawancara, tes psikotes, tes tertulis. Ibu percaya dengan 3 tes itu? Mana ibu lebih percaya 3 tes ini atau melalui segepok duit yang harus disetor kalau mau menang? Atau koneksi kepada pimpinan instansi itu kalau kau mau menang? Mana yang kita lebih percaya? Tes ini formalitas atau beneran? Formalitas. Oke, baiklah kalau formalitas. Bagaimana cara kita supaya anak kita menang? Ada 3 cara. 1, kasih duit kalau diminta duit. 2, telepon pimpinannya kalau kita kenal sama dia. 3, telepon Allah Subhanahu wa ta'ala. Kira-kira mana yang lebih kita yakini bisa membantu kita? Saya khawatir duit duluan, Bu. Habis itu ya kenapa duit? Karena bagi orang kebanyakan ukuran bapak mau bermartabat kalau nggak punya kedudukan harus punya duit, Pak. Kalau punya duit nggak punya kalau punya kedudukan tidak punya duit tidak ada masalah. Tapi kalau punya duit tidak punya kedudukan bisa mulia. Allah telah berat lah. Kalau Allah berat lah, Mak. Jangan pakai Tuhan lah, Mak. Ini daftar PNS, Mak. Kalau pakai Tuhan repot, berat, Mak. Saingannya lebih 99.000, yang diterima 3, 1 anak bupati. Tinggal 2 kursi sisa. 2 kursi itu bertarung banyak orang. Apa mungkin kita menang? Tuh kualitasmu yang tidak ada itu. Itu kualitasmu yang lemah itu. Karena kau sudah menuduh Tuhanmu tidak berdaya membantumu. Itu kualitasmu yang bermasalah. Enggak, masalahnya begini, Pak Ustadz. Tuhan kan nggak bisa diajak kompromi, Pak Ustadz. Kalau kita bilang Tuhan nggak apa-apa lah, tolong nanti kita bagi 2 lah, nggak bisa. Kalau pimpinan bisa, kalau duit tinggal sodor, kurang timpa. Saya kemarin pemilu begitu, cerita-cerita anggota dewan itu, aku stres sekali. Sebenarnya kemarin nggak banyak. Semua orang yang 1 periode masuk periode kedua, tahu Bapak, bukan lebih sedikit pengeluaran. Ternyata semua yang saya tanya pengeluarannya jauh lebih besar di periode kedua ketimbang waktu dia pertama mau maju. Tahu apa sebabnya? Kalau logikanya, jika tingkatnya Deli Serdang, saya tahu logikanya karena saya punya pengalaman. Saya nggak yakin kalau cuma dari gaji, tapi ada sesuatu yang lain yang diharapkan. Dan apakah ini pertarungan uang? Ini tadi, kita ini sebenarnya mau ngapain sih? Oke, saya punya anak 9. Kemarin saya ceramah, ada saya bilang, saya punya anak 9. Ada seorang ibu geleng kepalanya sampai lama sekali. Terus geleng kepala. Sampai saya tanya, loh ibu kenapa geleng kepalanya begitu? Nggak habis pikir, Pak Ustadz. Loh, apa yang mau dipikirin? Baiklah, kenapa rupanya dengan angka 9 itu? Sementara saya sama istri saya masih mau nambah untuk menutupi jadi 10. Masalah apa? Karena anak saya itu bukan tanggung jawab mutlak saya. Yang bertanggung jawab penuh terhadap dia itu yang nitipin, bukan saya.
Saya cuma menjalankan apa yang disuruh si penitip. Ibu tahu nggak apa perintah si penitip sama ibu? Kasih makan, nggak urusan ibu. Sekolahkan, ya itu bahagian dari urusan yang dia bilang. Nanti anakmu ingatkan dia bahwa aku Tuhannya. Ajarkan kepadanya satu pelajaran yang bisa membuat dia menjadi tunduk kepada Allah, mencintai Rasulnya, dan berada dalam suasana agama. Nggak ada yang lain. Jujur-jujur sajalah kita. Terkadang kita kalau ingat masa lalu, memang betul Pak, kalau teringat masa lalu Pak, makan siang saya nggak pernah dari dapur emak saya Pak. Kenapa? Karena dapur emak saya nggak berasap. Jadi dari mana? Saya butut. Saya sampai pernah cerita sama emak saya celik ikan habis. Terbahak dia. Kenapa? Makan nggak pernah ngasih uang jajan kami sekolah, saya bilang. Alhamdulillah Allah kasih karunia saya pintar. Saya tidak pernah tidak juara 1 di kelas. Nah, ada teman saya gobloknya juga juaranya, dia goblok. Dia satu bangku sama saya di SD. Karena saya pintar, saya pingin jajan. Saya bilang sama dia itu waktu SD, mau setoran. Mau aku kasih jawaban, iya. Kau setoran satu hari 25 rupiah sama aku. Dulu 25 rupiah kan udah bisa beli bakso, beli makan, semua itu. Ya oke. Tiap hari kau setor aku, kau boleh nyontek semua pelajaran. Ya gimana? Awak karena nggak bisa jajan, otak jadi kreatif Pak. Walaupun kalau sekarang dibilang salah, itu mak saya tertawa. Jadi kayak gitu kau buat. Iya mak. Yang penting aku bisa makan bakso tiap hari. Masya Allah. Jadi kalau teringat itu kita senyum. Artinya apa? Tidak ada jaminan kalau anak ibu 1 lantas anak ibu jauh lebih taat daripada orang yang punya anak 9. Tidak ada jaminan kalau anak kita cuma 3 lantas kita tidak lebih stres dari orang yang anaknya lebih banyak dari kita. Tidak ada itu. Ada orang anaknya 1 badannya makin habis. Kenapa? Anakku keluar masuk penjara Pak. Jadi ukurannya bukan pada jumlah anak sebenarnya, tapi pada kualitas yang semakin lama semakin melemah. Keyakinan kita kepada Allah nggak ada. Kasus Banjarnegara, ada yang sudah amblas tanah, dia sudah di bawah tanah itu 8 jam. Ukurannya kayaknya mati lah, tapi dia tidak mati. Ketika ditanya kenapa, dia bilang 2 hal. Intinya ini saya bahas. Pertama, tawakalnya tidak putus sama Allah. Apa yang dimaksud dengan tawakal? Tawakal itu sering saya bilang, tawakal itu kerja Pak. Tawakal itu usaha. Jangan simpan duit tapi minta. Duit ada di kantong tapi nggak mau ngeluarin, terus minta sama orang. Allah nggak suka sama orang kayak gitu. Yang namanya tawakal, kerjakan pekerjaanmu. Pakai semua sumber daya yang dikasih Allah kepadamu, pakai itu. Nanti kalau sudah habis, kalau nggak tahu lagi kau mau buat apa, lapor sama selanjutnya kerjaanku. Anak sakit sudah bawa berobat, sudah bawa ke dokter, sudah buat semua, sudah pergi ke sana, sudah pergi kemari. Saya pernah marah sama seorang yang katanya dalam agamanya. Sering nelpon saya karena sering nonton saya di SCTV, di salah satu stasiun TV itu. Saya istri Sianu Ustaz begini bla 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 bla, saya menderita sakit apa bla 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 bla. Saya kirim, saya bilang sama saya ada jamaah dokter di Medan, tolonglah ceklah gimana keadaan ibu itu, kok kasih kelihatannya sedih sekali. Sampai-sampai dia bilang sekarang ada orang-orang Kristen yang deketin dia terus untuk kemudian siap menawarkan dia berobat kemana saja dia mau. Duit disiapkan, sudah disediakan uang untuk perobatan dia sementara ini 500 juta. Kalau nanti kurang ditambah asal dia mau. Jadi Pak, saya masih mempertahankan akidah saya bla 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 bla, semua muncul simpati saya. Saya kirim dokternya. Apa kata dokter? Pak Ustadz, sakit dia itu nggak masalah. Ada satu masalah sama dia. Apa? Dia nggak mau berobat di tempat-tempat biasa. Dia mau berobat di tempat-tempat yang khusus.
Saya bilang dia PNS, dia bekerja di sana, dia bekerja oke. Saya bilang saya arahkan, saya tahu sakit ibu seperti ini, harusnya ibu bekerja. Terakhir belakangan dia pergi ke Solo, masuk ke dapurnya kristenisasi orang Solo dan rencana mau diobati. Terakhir saya bentak habis satu waktu ketika dia telepon menceritakan buruknya perilaku tokoh Islam di satu televisi yang dia lihat. Saya bilang, jangan kau ceritakan urusan orang lain karena hidupmu sendiri pun sebenarnya tengah mengalami masalah. Kenapa alasan sakit itu kemudian kau membenarkan dirimu larut dengan kasih sayang yang bisa merusak keyakinanmu dan kau tahu betul itu? Terakhir sampai sekarang nggak pernah kirim SMS, kirim telepon tidak ada. Jawabannya sederhana. Apa sebenarnya membuat kehilangan kualitas kita? Keyakinan kepada Allah lemah. Muhammad, gini aja lah, oke lah, kita barter. Nanti 1 tahun kau ibadah sama kami tahun depan ibadah samamu. Nanti setelah 2 tahun kita evaluasi, mana paling bagus kita atur ikut. Tidak ada. Walaupun dibuka peluang untuk kemudian mereka menerima agama, tapi memaksa kita menurunkan keyakinan kita kepada Allah, tidak bisa. Ini yang harus kita pahami. Tapi Tuhan, kita kan perlu strategi dalam dakwah. Itu yang menandakan bahwa Muhammad itu manusia seperti kita. Bahwa dalam menjalankan misi dakwah, dia harus mengerjakan semua, mengeluarkan semua potensi kemanusiaannya. Saya mau tanya sama ibu. Anak ibu tamat SMA. Ibu suami sudah tidak ada, meninggal. Anak ibu 5, yang besarnya yang SMA ini. Ibu kerjanya pembantu rumah tangga. Penghasilan sebulan 800.000. Tamat SMA, anak ibu bilang sama ibu, "Mak, aku kuliah ya. Kalau nggak bisa di negeri, di swasta pun boleh lah. Rencananya mau kemana nak? Fakultas kedokteran aja mas." Kira-kira ibu jawabnya kayak mana? Apalah kira-kira jawaban ibu bapak kalau menghadapi anak yang bilang begitu? Pikirlah kau gosok gigi dulu di dapur sana dulu. Atau berkaca kau dulu sana. Tamat kau SMA saja udah cocok. Apalagi yang lain-lain. Adikmu kau tengok itu, emakmu ini udah banting tulang habis-habisan, udah syukur kau tamat. Jangan. Itu yang saya bilang tadi, tawakal. Harusnya kalimatnya, anak saya nanya, Buya masuk mana ini? Dia mau tamat. Saya bilang, tetapkan dulu hatimu mau kemana. Karena Buya sudah punya ketetapan, punya keinginan. Jika kau tidak mampu menetapkan hatimu dan keinginanmu kemana, baru Buya akan sebut kau mau kuliah kemana. Nah, betul itu mau masuk fakultas kedokteran? Iya, Mak. Memangnya kau dari SD dulu udah pingin kali aku jadi dokter, Mak. Oh. Udah kau tanya apa? Berapa biaya apa semua formulir udah kau ambil belum? Belum, Mak. Udah pergi ambil sana. Tapi nanti Mak kalau lulus duitnya nggak usah kau pikirin. Itu urusan Mak kan? Nah, kau pergi kerjakan pekerjaan. Apa yang ibu buat selanjutnya? Hancur sebenarnya hati ini kan. Apa yang mau aku buat? Hamparkan saja dah Tuhan. Kau tahu betul. Anak yang kau titipkan 16 tahun yang lalu, dia sudah tamat sekolah hari ini. Kau pasti dengar bahwa dia minta, dia mau masuk fakultas kedokteran. Aku tahu sayangmu kepadanya jauh lebih dari aku sayang sama dia. Aku tahu. Sebagaimana aku tidak ingin anakku itu putus harapannya dan mimpinya, aku yakin kau juga tidak mau memutuskan harapan dan mimpinya. Aku tak berani menolak, tapi kau tahu betul berapa gaji yang kau titipkan sama aku tiap bulan. Kira-kira itulah munajat ibu sama Allah kan? 800.000 ya Allah. Dulu aku bisa tenang jadi ibu rumah tangga saja tanpa banting tulang karena suamiku masih hidup. Tapi kau sudah panggil dia, sehingga aku tidak bisa minta tolong sama dia.
Dan hari ini aku cuma minta kepadamu, aku tidak peduli caramu. Itu urusanmu Tuhan. Aku hanya mau satu hal. Aku tidak mau ada air mata atau perasaan kecewa pada anakku karena dia berhenti kuliah satu hari kelak. Aku akan kerja keras. Tolong kau titipkan uang kuliahnya. Caramu, aku tidak peduli caraku. Ya Allah. Pernah punya jiwa seperti itu? Itu orang tua. Allah jauh lebih sayang dari orang tua. Dan ini wilayah tawakal. Aku nggak tahu karena caramu, tapi aku percaya kepadamu. Jangan kau rusak kepercayaan dan keyakinanku kepadamu. Jika aku sudah curiga kepadamu, maka apa ada Tuhan lain yang bisa membantuku? Tidak. Aku cuma punya Engkau Tuhan. Sayangnya ini jarang on. Ngerti maksudnya Pak? Jarang on. Begitu anak daftar, mau bilang daftar, udah. Bapakmu cuma beca. Kau mau jadi dokter, mau betuli gigi rem, gigi rantai, udah beca aja sana. Jangan pernah sandera anak kita di bawah hapus dan pupusnya mimpi kita tentang cita-cita masa depan dia. Selalu bilang mereka ini orang besar. Dan jangan pernah tuduh mereka. Karena kalau ada bencana hari ini, kematian datang sama mereka dan datang sama kita, yang pasti masuk surga itu ya orang ini. Kalau kita ini masih, kalau nengok dari wajah kita ini pasti mati aja masih. Kalau surga masih insya Allah lah, pastilah. Kita pastikan aja lah kita masuk surga insya Allah. Tinggal dosa minta ampun sama Allah. Itu tawakal. Apa tawakal anak muda yang terkena longsoran tadi? Tangannya tidak berhenti untuk mencari jalan keluar. Apalagi bentuk tawakalnya, bibirnya tidak pernah berhenti untuk mengatakan Astaghfirullahalazim. Ternyata istighfar itu solusi. Bapak jadi pemimpin, ingin punya keinginan melakukan sesuatu, jangan putus istighfar. Astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Istighfar itu pengakuan bahwa kita tidak berdaya, bahwa kita punya Tuhan, dan bahwa kita takut akhirat, di mana akhirat akan membuat kita, Allah murka kepada kita karena ada perilaku dosa yang kita buat. Lazimkan istighfar. Karena bahasa hadis, man lazimal istighfar ja'alallahu min kulli hammin faraja. Siapa yang melazimkan istighfar, maka Allah akan memudahkan dirinya, memunculkan rasa nyaman setelah dia merasa berduka. Wa min kulli dhiqin makhraja. Kalau ada masalah, Allah kasih jalan keluar. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Dan dia dikasih rezeki dari cara yang otaknya nggak bisa mikirkan cara itu. Bagaimana caranya? Istighfar saja. Rasakan apa bimbingan Allah sama kita. Apa tadi yang hilang? Kualitas. Apa yang pertama hilang dari kualitas? Keyakinan kita kepada Allah. Kedua, kemarin teman saya ada cerita ciri ketam Cina sama ketam Melayu. Ketam itu kepiting. Jadi ini teman dari Malaysia, dia kirim humor Malaysia. Jadi saya ada komunitas dakwah di sosial media, dia kirim ke situ. Saya senyum membacanya. Jadi seorang mau beli ketam, Aceh, saya mau beli ketam. Si Aceh nanya, ketam Cina atau ketam Melayu? Ada pula ketam Cina, ketam Melayu. Bagaimana bedanya? Ketam Melayu itu yang tempatnya terbuka. Ketam Cina itu yang ada tutupnya di atasnya. Apa ciri ketam Cina? Apa ciri ketam Melayu? Ketam Cina itu kenapa ditutup? Itu karena kalau satu ketam keluar, yang lain nungguin. Ditengokin betul sampai keluar. Nanti kalau sudah keluar, yang lain baru nyusul satu-satu. Ketam Melayu beda. Kalau sudah ada yang bergerak mau keluar, yang lain narik supaya masuk. Maksudnya apa?
Salah satu kelemahan kualitas kita adalah kita nggak pernah membenarkan ada orang bisa besar di tengah kita. Kita lebih sakit hati kita nengok orang besar, nengok orang senang, ketimbang nengok orang susah. Kalau susah kita syukurin, kalau senang sakit hati kita sama dia. Maka tadi kalau kita balik kepada kualitas, apa yang hilang dari kita? Tahawiyah, rasa persaudaraan. Yang rajin ke masjid merasa surga dia sajalah yang akan masuk, sementara orang lain tidak bisa masuk surga menurut dia. Sementara yang di luar sana yang biasa mabuk sekarang sudah merasa benar. Alah, sama aja semua manusia, mau ustadz mau apa, samanya itu. Memang ini zaman udah zaman rusak, zaman dituduh. Allah pernah marah sama kita, ana minas zaman, akulah zaman itu. Jangan kalian tuduh zaman, kata Allah dalam satu hadis qudsi. Karena kekurang ajaran yang terjadi pada satu zaman itu terjadi karena ulah kalian. Jangan tuduh zamannya. Benar memang. Rumah kita tidak ada sholat, tidak ada baca Quran. Lebih sering remote yang kita pegang ketimbang HP yang kita pegang, ketimbang kita pegang Quran. Lebih sering kita menjadikan tontonan-tontonan itu sebagai tuntunan kehidupan. Sehingga sekarang kalau nengok haji, kita bilang apa? Alah, haji sekarang banyak kurang ajar. Padahal dari tontonan yang kita tengok Hajah Ida, yang kita tengok Haji Muhyiddin, yang kita tengok Haji Jamal. Semua itu tontonan. Ada dalam tontonan itu orang yang berperan jadi ustadz, kita panggil ceramah. Kenapa kita panggil ceramah? Dia kan ustadz. Ustadz di mana? Sinetron. Cuma kita sudah susah bedain mana sinetron, mana enggak. Sehingga peristiwa nyata kita anggap sinetron, sinetron kita anggap kebenaran. Sehingga banyak ini, lihat pola orang menceritakan Air Asia jatuh. Macam cerita sinetron. Kenapa? Nabi pernah mengatakan begini, la ya'ti 'alan nas zamanun himmatuhum butunuhum. Akan sampai nanti satu zaman di mana orang cita-citanya adalah perut. Sehingga tidak ada orang bergerak dengan ketulusan, keikhlasan. Semua ditandai dengan berapa duit. 20 atau 25 tahun yang lalu kalau ada pesta di kampung kita, yang pesta rumah itu 4-5 rumah di sekitarnya itu nggak masak. Di mana makan? Di tempat. Apa mereka datang begitu saja? Enggak, diundang oleh yang punya rumah. Nanti anak-anak makan di rumah aja ya. Kenapa? Karena emaknya ikut rewang. Satu dusun ikut rewang. Rewang diminta atau tidak tinggal bawa pisau saja. Besok mau pesta, teratak mau didirikan. Ingat nggak Bapak? Pinjam wirid punya, pinjam masjid punya. Nanti yang masang bapak-bapak sore, anak-anak remaja jaga parkir. Sekarang cari di mana suasana guyub itu masih hidup. Kepala masak bayar, hitung berapa daging yang mau dimasak. Tukang jaga tamu nuntut baju seragam. Tukang parkir juga ada tuntutan. Semuanya hitungannya adalah duit. Sampai Ustadz ceramah juga tadi saya khilaf di mana, ada yang bilang Ustadz ada dengar Ustadz kalau mau ceramah minta DP dulu. DP. Jadi bapak undang saya kemarin, saya bilang oke Pak, DP-nya 30%, tolong ditransfer ke rekening saya. Dulu saya pernah dengar, tapi semoga Allah ampunkan orang itu. Tapi sekarang saya cuma kabarnya memang itu udah menggejala. Butunuhum. Sekarang asal jadi duit halal. Maaf cakap, bangun masjid saja kita udah nggak peduli halal haram, duit masuk kok. Wasyarafuhum dananiruhum wa darahimuhum. Orang mulia adalah orang yang ditandai dengan banyaknya duit, bukan ketakwaan. Siapa manusia luar biasa di dusun kita? Nanti sholat subuh tengok, itu orang luar biasa semua itu. Orang yang mampu menyisihkan rasa kantuknya untuk berjalan ke masjid sebelum datangnya azan subuh. Padahal waktu itulah waktu paling enak untuk tidur.
tapi mereka berjalan. Itu manusia luar biasa, tapi cuma Allah yang tahu itu. Siapa orang luar biasa di kampung kita? Bapak nanti belok Tekongan, nanti ke arah kanan, lihat ada rumah yang 470 tingkat, Pak. Itu orang kaya, orang luar biasa kami. Kita sering mengukur orang luar biasa dari penampilannya, padahal Nabi bilang, "Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum." Allah itu tidak melihat kepada tampilanmu, bukan kepada suaramu, tapi kepada hatimu dan amalmu. Kalau kualitas sudah menurun, keyakinan melemah dan sebagainya, maka tadi ini kan berangkat dari saya menghormatin Pak Kades kita yang mau berakhir, tapi saya titip jangan selesai di sini, kalau masih ada peluang maju-maju aja lagi. Apalagi tentu saja dengan dukungan umat Islam, tapi tolong jangan kecewakan umat Islam. Sederhana saja teorinya. Kita butuh pemimpin-pemimpin yang hari ini tidak hanya ngurusin masjid, tapi dia ngurusin umat dengan modal takut kepada Allah. Itu saja. Karena negara kita sudah sedang ribet ini. Saya terakhir membaca, menteri kita juga udah banyak ngeles ini. Pertama, Menteri Dalam Negeri mau menghapus KTP, kolom agama mau dihilangkan. Menteri Pendidikan ngurusin doa anak sekolah. Menteri BUMN buat peraturan, janggut panjang nggak boleh, jilbab panjang nggak boleh, tapi tato boleh, karena ada menteri pakai tato. Ya, kemudian Menteri Tenaga Kerja itu sudah mulai ngurusin, tidak dibenarkan guru-guru agama Islam, guru agama datang dari luar negeri. Jadi orang yang jadi guru agama harus orang Indonesia. Nah, ada pastor si Beni namanya, masih muda, saya tengok kalau nengok muka mungkin masih lebih muda dia dari saya. Itu si Beni langsung sambut ini pernyataan, oke saya setuju. Kenapa? Karena misionaris nggak masuk cerita. Jadi kita nggak bisa lagi punya guru dari Saudi, dari Kuwait, dari Yaman, dari mana, kita nggak bisa, dari Mesir nggak bisa. Harus orang Indonesia yang ngerti budaya Indonesia. Jadi ada upaya ingin menjauhkan kita. Nah Bapak Ibu jalan sekarang ke kota Medan. Baliho-baliho besar di mana iklan-iklan rokok sekarang sudah lebih menampilkan kesan sensual, bukan kesan, tapi penampilan kurang ajar ketimbang penampilan benar. Negara kita sedang dihancurkan secara moral. Kita sekarang tidak pernah tertarik pemimpin itu harus orang sholat atau tidak. Kenapa? Kita kualitasnya tidak ada. Kita sudah lemah, izzah kita hilang. Maka orang tidak takut sekarang. Lihat kita kumpul ribuan orang kalau cuma zikir. Kenapa orang takut sama Front Pembela Islam? Karena mereka berani bilang tidak. Tapi kalau kita ngumpul, ada 1.000, 2.000, 3.000, 5.000 warga desa Bandar Kelipah kumpul di lapangan Reformasi. Ngapain? Zikir. Orang nggak takut. Tapi kalau 5.000 warga desa kumpul dan bilang tidak boleh ada kebatilan yang terang-terangan berlaku di desa kami, saya yakin akan belingsatan semua orang kalau itu bergerak. Cuma itu masih impossible. Kenapa? Karena kita sudah muncul penyakit namanya penyakit jubun. Jubun itu apa? Pengecut. Udah pensiun baru rajin ke masjid. Kemarin kemana Pak? Jadi ya bukan salah, bagus sih. Cuma kenapa nggak kemarin? Kalau kemarin susah Pak Ustadz, pimpinan kami payah. Itu artinya kemarin dia berada dalam dilema kelemahan keyakinannya kepada Allah. Oke. Saya ini sebenarnya semua saya sampaikan dalam pengantar. Ini ulasan pengantar panjang. Saya ngormatin kepala desa, ngormatin para asatidzah, Ustadz Nu'man, tokoh-tokoh masyarakat, pengurus BKM. Cuma itu tadi, kita juga sekarang ini para alim juga sedang mengalami masalah. Percut Setuan secara khusus, bahkan saya dulu mengatakan Sumatera Utara secara umum kehilangan besar ketika Ustadz Mas'ud meninggal waktu itu. Sangat kehilangan. Itu yang meninggal bukan Ustadz Mas'ud,
bersamaan dengan meninggalnya beliau, tutup satu pustaka besar Islam. Nggak bisa dipakai lagi isinya. Meninggal beliau, kalau ini ibarat sebuah pustaka Pak, di dalam ini ada buku banyak. Begitu beliau meninggal, ini digembok ini. Selesai. Bapak nggak bisa baca lagi buku di dalam. Kenapa? Kunci gemboknya dia bawa. Hari ini kita mengalami krisis para alim. Kita mengalami krisis ulama. Kalau orang bicara kayak saya, banyak. Anak kecil juga bisa dilatih ceramah. Tapi orang yang memiliki komitmen Rabbani, dekat sama Allah, takut sama Allah, memiliki kedalaman ilmu, dan mengajar umat diminta atau tidak diminta, itu makin langka di tengah kita. Kalau di TV yang muncul, ya yang di TV muncul dengan segala model. Karena itu entertain. Gak ada itu bisa dipakai terus. Apalagi modelnya sifatnya ada iklan. Kalau gak bisa nyedot iklan. TV itu media lah lebih tepatnya. Bagi dia selama bisa jadi duit, ayo. Kita dihancurkan secara perlahan sehingga kita kehilangan. Kalau istilah saya, ada gerakan bunuh ulama sudah. Jauhkan ulama dari umat. Ada berapa banyak anak kita yang tamat sekarang? Udah ibu, Pak, berapa orang ibu yang punya catatan anak ibu sudah khatam sekian kali Quran? Jadi kalau memang ibu tidak punya catatan, bapak tidak punya catatan, cobalah duduk dulu tenang. Kira-kira apa catatan saya terhadap anak saya selama ini? Apa kesibukan berpikir saya selama ini? Apa yang sudah saya buat sementara mereka ini titipan Allah? Nanti si penitip akan bertanya kepadaku, apa yang sudah kau buat kepada titipanku? Jangan pernah menyalahkan titipan Allah kalau kita tidak pernah bersikap amanah terhadapnya. Karena akhirat itu jauh lebih kekal dari dunia. Rumah yang kita bangun dengan peluh, dengan kesulitan, itu akan kita tinggalkan. Tidak kita pakai terus itu. Itu rumah sebentar itu. Inilah yang dibangunkan Nabi sama kita, bahwa ada sebuah keyakinan yang sungguh-sungguh dia bangunkan ketika dia mengajarkan Islam kepada kita. Dan kedua, dia tidak pernah merasa dia adalah orang hebat sendirian. We are the team. Kita itu adalah tim. Sering saya bilang, sholat jemaah pahala 27 itu nggak ada syarat jumlah jemaah harus sekian, ya kan? Kami udah sholat Ustaz, alhamdulillah berjamaah, alhamdulillah insya Allah mudah-mudahan paling 27. Berapa jumlah rakaat jemaah kalian? 5 orang. Oh belum, itu paling sepertiganya dapat, 30% lah dari 27 itu. Alhamdulillah Ustaz, kami sudah lebih dari 5 orang Ustaz. Ada Ustaz nggak di situ? Nggak ada. Oh nggak bisa dapat 27. Dapat 27 harus ada Ustaz. Itu pun ijazahnya dari YIN dulu. Kan nggak ada syaratnya kan Pak? Apa yang menyebabkan kita dapat pahala 27? Ada imam yang makmum memang menyukainya, yang makmum memang mendukungnya, yang makmum bukan orang yang lebih rendah dari dia. Tapi dengan izin Allah dia dapat giliran hari ini. Jika dia salah, jangan anggap kau tidak pernah salah kalau jadi imam. Saya sama anak juga kalau sholat berjamaah sering saya roker tuh. Tapi anak saya segan sama saya. Ada si abang udah banyak hafalan dan Allah enggak lah kalau Buya masih enggak. Udah maju. Terus ada salah saya. Kadang sekali dua kali salah siap salam. Buya, tadi Buya salah baca ini. Kenapa tidak ingatkan Buya? Kalian kan tahu kalau Buya salah, harusnya diingatkan. Bukan sengaja salah. Artinya apa? Walaupun aku orang tuamu, walaupun aku imammu, bukan akulah kebenaran. Kebenaran itu tetap milik Allah. Dan yang harus kita acu pada Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Sederhana saja. Makanya sebenarnya kita harus bangun komitmen sejak hari ini. Nggak sulit Pak, nggak sulit. Lingkungan masjid harus steril dari semua aktivitas kebatilan. Oke, yang dibutuhkan cuma berjamaah. Itulah kenapa kelebihan kita di Islam tidak butuh cuma jadi orang baik. Yang dibutuhkan dari Islam ini adalah orang baik yang menularkan kebaikannya kepada orang banyak. Kalau Bapak sudah merasakan nikmatnya sholat ke masjid, tularkan itu sama orang banyak. Jangan caci maki orang banyak. Ada seorang ustadz diceritakan oleh seorang ulama besar di Saudi.
Setiap asar dia pergi sholat ke masjid lewat kebun kurma. Jadi hari itu entah kenapa ada orang yang dia lewat masih sedang panen kurma. Panen kurma itu kan naik, dia manjat ke atas Pak. Pegang arit juga lah itu. Ya, lagi manjat. Hei, ya macam lembu aja kok di atas, sudah azan. Gak kau dengar azan rupanya? Mungkin si pemanen ini pun sedang stres. Hasil panen hari ini mungkin kurang banyak, atau dia baru kena marah sama bos. Oh, arit kau ya. Dilemparkannya arit itu dari atas. Ustadz cicing lari. Cuma hari besoknya dia pening nih, kayak mana cara ke masjid ini, sementara mesti lewat kebun kurma itu. Udah agak gemetar lah dia masuk ke dalam. Ketemu memang lagi panen juga kawan tuh. Ayo mak, kalau sempat dia kenal ini memang aku yang semalam selesai aku di sini. Terakhir dengan beranikannya negor, bagaimana hasil panen? Ustaz, alhamdulillah, inilah memang sedang dengar azan, udah yuk surunan dulu yuk, sholat kita ke masjid. Udah azan ya Ustaz? Iya, masa nggak dengar kau di atas aku di bawah? Kau yang harusnya lebih dengar. Oh iya Ustaz, bentar Ustaz, saya nyusul. Enggak lah, saya tunggu aja lah, jalan sama kita. Turun dia, oke, alhamdulillah. Memang beda Ustaz kalau ngajak sama orang biasa ngajak Ustaz. Maksudnya kemarin apa tak pala awak nengoknya? Apa rupanya? Dibilangnya aku lembu, kalau bahasa kita unta lah kan bahasa dia kan. Dibilangnya pula aku unta lah, apa semua dibilangin. Kan biasa aja yang masuk surga. Ku lempar arit, untung gak kena, lari dia. Ustaz, alhamdulillah, untung dia tak tahu akunya itu rupanya. Jadi di mana masalahnya? Cara mengajar. Sama kayak bapak, saya mau ngajarin bapak supaya berhenti merokok. Saya nggak bisa pakai dalil halal haram. Karena jangankan dalil halal haram, ada yang bawa kotak rokok, mari coba saya pinjam sebentar. Pinjam berapa? Nah ini Pak Kades yang langsung kena ini. Yang mana pun jadi ini. Karena saya udah hakul yakin pasti ada ini dia. Yang namanya kotak rokok itu pasti ada gambar di atas ini sekarang. Kalau nggak gambar bibir hancur, paru terbakar, atau tengkorak, di bawah sini pasti ada tulisan. Ini belum saya baca ini. Nah, tulisannya kalau nggak merokok membunuhmu, itu satu. Kedua ini merokok sebabkan kanker mulut, itu dua. Yang ketiga merokok menyebabkan kanker bla bla bla, kan begitu kan? Dibaca ini sama yang orang yang merokok. Di pintu masuk ngambil rokok itu udah dibuat orang itu gambarnya. Tapi apa? La yusiruna biha, tak tetengok lagi. Nah, artinya apa? Masalahnya kalau dia sudah candu, mata pun nggak bisa baca lagi, telinga nggak bisa dengar lagi. Kan ada itu. Lahum a'yunul la yusiruna biha, mereka dikasih mata tapi tidak bisa nengok. Ini contohnya. Tapi kalau tengoknya ini, maka kalau sempat begini, kan itu dia kanker mulut, enggak jadilah. Padahal ini kalau dilawannya terbuka, yang keluar itulah penyakit, itulah yang keluar, racun itulah yang diambil. Tapi jangan marah Pak, ini contoh ini, ya. Jangan, aduh mak langkah kiri pula aku ngasih kotak rokokku tadi. Jangan begitu, ini contoh. Maksud saya hanya ngasih contoh. Kalau begitu, di mana masalahnya? Kalau memang saya pingin bapak berhenti merokok, saya nggak bisa bilang haram Pak, masuk neraka nanti bapak loh. Bisa ngamuk bapak sama saya. Kemana mata bapak? Coba tengok ini. Jelas ditulis mesti bapak makan juga rokok itu. Nggak bisa, pasti. Tolong kalau sempat kalian panggil lagi Ustaz, aku lempar kalian nanti. Tapi saya harus bertanya, ada nggak kira-kira menurut bapak merokok itu masalah Pak? Belum ada, ya udah. Kalau belum ada, mau kayak mana lagi? Gak perlu saya ceramah panjang-panjang. Ada memang udah mulai batu apa? Nah kalau mulai batu, bapak coba buat bandingan. Mana lebih bagus merokok sama tidak? Begitulah cara Islam bertahap merubah orang. Jangan marahi dia, jangan ributin dia. Karena kadang-kadang penyakit itu di kepala, tapi yang suntik di bawah. Nggak ada. Di mana sakitnya? Mata Pak Dokter. Oke ya, suntik ya. Yang disuntik matanya? Tidak, yang disuntik yang lain.
Artinya apa? Dakwah ini juga harus terus menerus. Dan ingat, kekuatan Islam tidak terletak pada berapa jumlah orang Islam di sini, tapi kekuatan Islam terletak pada seberapa kuat kita menjaga agama dalam diri kita dan mampu membangun jamaah dalam penjagaan itu. Wallahu a'lam bishawab. Saya pikir ini mudah-mudahan Allah memberi berkah kepada kita. Yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Nanti kalau ada rezeki kita bertemu di lain waktu. Sekali lagi saya berharap kepada kita semua, tolong jaga event-event lanjutan, karena Indonesia ke depan kayaknya memang kita sedang punya masalah ini. Saya pernah ditanya orang, memang saya capek kali ini, baru berapa bulan ini berubah pemerintahan, udah capek kali rasanya. Ya, jadi bagaimana caranya kalau kita tidak punya keberdayaan? Kita harus dekat sama Allah. Kita harus perbaiki ini semua, karena strategi ngeles ini banyak kali. Nanti kalau dibilang, kalian bilang begini, enggak ada. Kami kan cuma, itu kan wacana aja. Penyakitnya sih. Tapi kalau kita diam, jalan itu semua. Ini ketua MK, bukan ketua, anggota MK yang baru yang diprediksi bakal jadi ketua MK yang baru, itu punya statement yang aneh pula sudah. Sama saya nikah beda agama nggak ada masalah itu. KTP itu nggak usah pakai kolom agama juga nggak apa-apa. Terus saya nyambung, loh kayaknya memang ini udah jadi agenda strategis yang memang harus goal itu. Sehingga dari semua lini kalau kita ribut nanti masalah undang-undang pergi ke sana akan kena. Apalagi undang-undang yang afiliasi atau nisbahnya kepada Islam akan lebih kena. Ya Allah, memang ujian besar ini. Tengok anggota pada lemah semua. Sana nyabu, sini ngerokok, sana ngebong, sana judi, sini main judi bola, sana malah sholat. Bagaimana? Bisa nggak kita mengajak umat Islam dengan kualitas lemah untuk melawan ini semua? Berat rasanya. Kalau begitu apa yang harus kita lakukan? Kalau saya sekarang yang paling dekat, mohon maaf saya tidak juru kampanye, enggak. Saya kebetulan Pak Kades datang. Asal mau maju lagi, bisa nggak menjaga, mengamankan semua kepentingan umat karena Allah? Kalau bisa, oke, kita ikat janji. Nggak usah hitam atas putih, tapi bersumpahlah dengan nama Allah bahwa tidak akan pernah merusak kepentingan atau mengabaikan kepentingan umat. Kalau ya, oke. Tidak usah kasih duit sama kami macam-macam, nggak ada cerita duit, kami siap. Harusnya begitu. Kenapa? Karena memang kita butuh orang kuat. Di tingkat desa orang kuat kades, bukan yang lain. Mau teriak apapun kita, dialah orang kuat. Tingkat kecamatan, Pak Camat itu orang kuat kita. Tingkat kabupaten, itulah Pak Bupati. Tingkat gubernur, gubernur kita itu. Kira-kira begitu. Di rumah, ayah. Kalau ayah lemah, nengok anak pakai celana pendek tidak mau ribut, ya sudah, habislah. Keluarlah satu produk anak yang tidak dekat sama Allah, tidak takut sama Allah. Kita harus muncul jadi orang-orang kuat itu. Saya pikir itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.